Pemupukan kelapa sawit. Nah, video kali ini saya buat untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya bagaimana sih sebenarnya cara memupuk ini, terutama ketika berhubungan dengan ekonomi, kemudian jenis-jenis pupuk dan mana yang prioritas, karena banyak konten yang malahan justru membuat bingung. Pupuk SP36 setelah kemarin borat. Nah, ini SP36. SP itu adalah pupuk super fosfat. Nih, kandungannya mana? Kandungannya ini. P2O5. Itu sangat tidak dianjurkan kita memupuk itu terlalu dekat dengan pangkal kelapa sawit ini. Terutama yang sudah usia TM di atas 4 tahun. Nah, kecuali borat. Borat boleh ditabur di ketiak pelepah, artinya di ketiak pelepah seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak akan hanyut dibawa oleh erosi ketika hujan. Jadi air yang dari daun turun ke pelepah, pelepah ke batang, lalu dia akan mengalir terus di ketiak ini, sehingga dengan perlahan boron itu akan mengalir ke akar, ke pangkal sawit. Jadi dipastikan dia tidak akan lari kemana-mana. Begitu juga ketika kita memupuk borat dengan cara ditanam di dekat pangkal kelapa sawit. Kalau jenis pupuk yang lain, baik itu dicangkul, ditugal maupun ditabur, usahakan sekurang-kurangnya untuk TM di atas 5 tahun, sekurang-kurangnya setengah meter sampai dengan 1 meter. Mengapa demikian? Pertama, pada batang sawit itu kita akan menemui yang namanya pakis maupun tanaman atau tumbuhan yang lain. Pakis ini adalah tumbuhan mutualisme. Pada kasus tertentu, panjang pakis dan tanaman lain atau tumbuhan lain tadi yang disebut mutualisme ini, ada yang panjangnya melebihi dari setengah meter. Apalagi kalau pemeliharaan perawatannya itu tidak rutin. Nah, sehingga pakis ini akan tumbuh dari atas sana hingga sampai ke pangkal sawit seperti ini. Nah, maka bagian bawah pangkal kelapa sawit ini ketika hujan pun dia akan kering. Anatomi sawit, yang satu batang sawit terdiri atas 8 tangkup pelepah yang berbentuk spiral, maka susunan pelepah dan anak daunnya seperti ini. Maka air hujan yang jatuh dia akan tertampung di daun sawit, kemudian dia akan mengalir melalui pelepah sawit sampai ke ketiak sawit dan akhirnya lari ke batang, dan dia akan terus turun mengikuti batang kelapa sawit sampai ke bawah, sehingga yang basah adalah betul-betul pada pangkal kelapa sawit. Nah, selain pakis tadi yang menaungi batang sawit sehingga setengah meter tadi kering, ditambah lagi dengan lapisan daun sawit yang begitu banyak ini, sehingga di bagian batang sawit ini tetap saja dia ketika hujan, terutama kalau hujan yang hanya kecil dan sedang, dia tidak akan basah. Nah, air hujan yang akan langsung jatuh ke tanah itu adalah di bagian helai-helai daun ini. Lihat, ini helai-helai daun, lalu sekitar 1,5 meter ini, nah, ke sana itu tidak ada helai daun, dan ini berlapis. Nah, sehingga air hanya akan jatuh itu kira-kira 1,5 meter dari pangkal kelapa sawit. Pada batang kelapa sawit itu terdapat akar primer, sekunder, tersier. Tersier bercabang lagi yang disebut dengan akar-akar tembira. Silahkan tonton di video saya sebelumnya. Nah, inilah akar tembira. Jadi pupuk yang ditabur pada posisi jarak 1 meter sampai 1,5 meter dari pangkal tadi, selain dia adalah basah kena hujan sehingga pupuk ini gampang larut, di sisi lain pupuk ini akan terserap oleh kelapa sawit melalui tembira atas, tembira bawah, tembira samping ke kiri dan ke kanan. Bagaimana teknis pemupukannya? Ikuti videonya segera.